Masa pensiun seringkali datang dengan campuran rasa lega dan kegelisahan. Lega karena akhirnya Anda bisa beristirahat dari tuntutan kerja harian, namun juga gelisah karena kehilangan rutinitas yang selama ini memberi arah dan makna. Banyak orang menemukan bahwa salah satu tantangan terbesar setelah pensiun adalah menghadapi kesepian. Ketika hari-hari terasa sunyi, wajar jika Anda mulai merindukan hubungan masa lalu, teman-teman lama yang pernah berbagi tawa, kisah hidup, bahkan perjuangan karir. Namun, apakah kembali menghubungi mereka adalah solusi yang tepat? Jangan buru-buru menjawab. Dalam video ini kita akan membahas 5 alasan mengejutkan mengapa Anda perlu berhati-hati sebelum terlalu mengandalkan hubungan lama untuk mengisi kekosongan emosional setelah pensiun. Kita akan melihat bagaimana perubahan dinamika hubungan bisa membuat kunjungan ke teman lama terasa asing, bahkan menyakitkan. Kita juga akan mengungkap mengapa kenyamanan yang dulu Anda rasakan bisa jadi telah berubah, serta bagaimana harapan yang tidak realistis bisa memperburuk kesepian yang Anda alami. Dengan memahami sisi tersembunyi dari nostalgia sosial, Anda dapat menemukan pendekatan yang lebih bijak dan sehat untuk menghadapi transisi hidup ini. Mari kita telaah lebih dalam, dimulai dari alasan pertama. Mengapa persahabatan bisa berubah drastis setelah pensiun? Anda akan melihat bahwa tidak semua hubungan bisa dipulihkan begitu saja. Persahabatan berubah seiring waktu, dan hal ini menjadi semakin jelas setelah Anda pensiun. Anda mungkin berharap bisa menghidupkan kembali hubungan dengan teman-teman lama, membicarakan masa lalu, tertawa seperti dulu, dan merasa kembali berarti. Namun kenyataannya, banyak hal telah berubah, termasuk Anda dan mereka. Dalam masa pensiun, dinamika hidup orang-orang tidak selalu selaras seperti dulu. Teman-teman lama bisa jadi telah membentuk prioritas dan lingkungan sosial yang baru. Bahkan, mereka mungkin tidak lagi berada dalam kondisi atau ruang emosional yang sama untuk membangun ulang ikatan lama. Sebelum pensiun, pertemanan biasanya tumbuh secara alami lewat rutinitas, kantor, kegiatan komunitas, atau lingkungan kerja. Namun setelah pensiun, semua itu menghilang. Usaha mempertahankan atau membangun kembali hubungan menjadi sepenuhnya tergantung pada kemauan dan waktu kedua pihak. Dan jika hanya satu pihak yang berusaha, hubungan tersebut bisa terasa berat sebelah. Disinilah pentingnya merenung sebelum bertindak. Jika Anda sedang menyimak video ini dan merasa topiknya relevan dengan situasi Anda, jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Kami ingin tahu pandangan dan pengalaman Anda tentang persahabatan pasca pensiun. Dengan begitu, kita bisa saling belajar dan bertumbuh. Mari kita lanjutkan ke alasan kedua, yang tidak kalah penting dan seringkali diabaikan oleh banyak orang yang sedang berjuang melawan kesepian setelah pensiun. Ketika rasa kesepian melanda setelah pensiun, reaksi yang paling umum adalah mencari kembali sesuatu yang terasa familiar. Banyak orang berpikir bahwa bersosialisasi dengan teman lama bisa menjadi jalan keluar dari kekosongan emosional. Namun ada hal penting yang sering terabaikan. Kesepian tidak selalu soal kurangnya kehadiran orang lain. Seringkali, kesepian adalah tanda dari kehilangan arah dan makna dalam hidup. Sebelum pensiun, rutinitas kerja memberikan struktur, tanggung jawab, dan perasaan dibutuhkan. Ketika semua itu menghilang, Anda bisa merasa seolah kehilangan identitas. Dalam kondisi seperti ini, sangat wajar jika Anda ingin meraih kembali rasa memiliki dengan menghubungi teman lama. Namun Anda perlu bertanya, apakah yang saya rindukan adalah orang itu atau rasa diri saya yang dulu ketika bersama mereka? Berinteraksi dengan orang lama bisa menenangkan sesaat, tapi jika tujuan utamanya adalah menutupi kekosongan batin, maka itu seperti menambal luka dalam dengan plester tipis. Solusinya adalah dengan menemukan kembali makna hidup dari dalam diri Anda. Cari aktivitas yang membuat Anda merasa hidup, terlibat, dan berkembang. Entah itu belajar keterampilan baru, menekuni hobi, atau melayani komunitas. Tuhan memberi kita masa pensiun bukan untuk berhenti tumbuh, tapi untuk mengeksplorasi sisi lain kehidupan yang selama ini tertunda. Jadi, sebelum Anda tergesa menghubungi teman lama, tanyakan pada hati, apakah ini cara saya menghindari perubahan? Ataukah ini benar-benar langkah untuk tumbuh? Persahabatan yang sehat harus bersifat timbal balik,
dua arah. Tapi ketika Anda menjadi satu-satunya pihak yang terus-menerus menghubungi, merencanakan, dan menjaga komunikasi tetap hidup, hubungan itu bisa menjadi tidak seimbang. Mungkin pada awalnya Anda merasa itu adalah wujud niat baik atau kerinduan tulus. Namun, lama-kelamaan Anda akan mulai bertanya-tanya, mengapa hanya saya yang berusaha? Mengapa mereka tidak pernah menghubungi lebih dulu? Ketika relasi hanya dijaga oleh satu pihak, bukan hanya hubungan itu menjadi rapuh, tapi juga dapat menguras energi emosional Anda. Kesepian yang tadinya ingin diatasi bisa menjadi semakin dalam ketika respons dari teman lama terasa dingin atau tidak antusias. Dalam banyak kasus pihak lain mungkin tidak bermaksud menyakiti Anda, namun hidup mereka telah berubah dan mereka tidak lagi merasakan keterikatan yang sama. Hubungan lama tidak selalu bisa dipaksakan untuk kembali seperti dulu. Dan jika Anda terus-menerus mengejar interaksi dari orang yang tidak menunjukkan minat yang sama, Anda bisa terjebak dalam siklus harapan dan kekecewaan. Persahabatan yang baik akan terasa ringan, memberi semangat, dan saling menguatkan. Jadi penting untuk mulai memilah mana hubungan yang layak dipertahankan dan mana yang sudah saatnya dilepaskan. Jangan takut memberi ruang untuk hubungan baru yang lebih seimbang dan bermakna. Kehidupan sosial Anda di masa pensiun seharusnya memberi energi, bukan menyedotnya. Salah satu jebakan emosional terbesar setelah pensiun adalah ketergantungan pada teman-teman lama untuk merasa cukup. Anda mungkin merasa bahwa hanya dengan tetap berada di dekat mereka, Anda akan kembali merasakan kehangatan, identitas, dan kenyamanan seperti dulu. Tapi kenyataannya, terlalu bergantung pada teman justru bisa menghambat pertumbuhan pribadi. Masa pensiun seharusnya menjadi waktu yang membuka banyak kemungkinan baru, bukan mengurung Anda dalam pola lama. Ketika Anda terlalu mengandalkan satu kelompok sosial atau hubungan untuk semua kebutuhan emosional Anda menutup diri dari peluang bertumbuh. Anda mungkin tidak menyadari bahwa Anda sebenarnya sedang bertahan dalam kenyamanan, bukan karena hubungan tersebut sehat, tapi karena Anda takut menghadapi hal baru. Padahal, keluar dari zona nyaman itulah yang sering membawa kita kepada kebahagiaan sejati. Mungkin Anda merasa teman lama sudah memahami Anda luar dalam, tapi jika hubungan itu tidak lagi memberi energi positif, atau malah membuat Anda merasa kecil, lelah, atau terabaikan, mungkin sudah saatnya meninjau kembali peran mereka dalam hidup Anda. Pensiun bukan akhir dari keterlibatan sosial, justru bisa menjadi awal untuk menjalin koneksi yang lebih selaras dengan siapa Anda sekarang. Jangan ragu menjelajahi komunitas baru, mengikuti pelatihan, atau bahkan memulai proyek yang dulu tak sempat Anda jalani. Anda layak mendapatkan kehidupan sosial yang sehat, penuh semangat, dan sesuai dengan pertumbuhan jiwa Anda saat ini. Banyak orang tidak menyadari bahwa hubungan sosial yang tidak seimbang bisa menjadi beban emosional yang sangat besar. Terutama saat Anda pensiun dan mulai merasa kosong, Anda mungkin cenderung memaksakan kehadiran diri dalam kehidupan orang lain dengan harapan bisa mengisi kekosongan tersebut. Namun jika hubungan itu tidak dibangun atas dasar keseimbangan dan saling menghargai, Anda hanya akan terus memberi tanpa mendapat umpan balik yang cukup untuk mengisi ulang energi emosional Anda. Persahabatan yang sehat seharusnya memberi Anda rasa damai, bukan kecemasan. Jika setiap kali Anda selesai bertemu seseorang, Anda justru merasa lelah secara emosional, bisa jadi hubungan tersebut bukan lagi sesuatu yang sehat. Ini bukan berarti Anda harus memutuskan semua hubungan lama, tetapi penting untuk menilai ulang. Apakah hubungan tersebut masih membawa kebaikan dan kedamaian dalam hidup Anda? Terkadang kita bertahan dalam relasi karena takut sendirian, bukan karena relasi itu memberi kebahagiaan sejati. Padahal kesendirian yang sehat lebih baik daripada persahabatan yang melelahkan. Jika Anda terus berinvestasi pada hubungan yang tidak berkembang, Anda justru kehilangan kesempatan membangun koneksi baru yang lebih jujur, mendalam, dan relevan dengan kehidupan Anda saat ini. Jangan ragu untuk memberi ruang dalam hidup Anda, karena ruang kosong seringkali adalah tempat terbaik bagi hal-hal baru yang baik untuk tumbuh. Dalam ketenangan itulah seringkali kita menemukan kembali Tuhan, tujuan, dan makna hidup yang selama ini kita kejar lewat orang lain. Satu hal penting yang perlu disadari adalah
bahwa nostalgia bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, mengenang masa lalu bisa memberikan kehangatan emosional dan rasa identitas. Namun di sisi lain, terlalu terpaku pada kenangan bisa membuat Anda sulit menerima kenyataan yang sedang berlangsung. Saat Anda mengunjungi teman lama, seringkali ada harapan bawah sadar bahwa suasana akan kembali seperti dulu. Tawa, kebersamaan, dan keakraban yang pernah Anda nikmati, seolah bisa langsung dihidupkan kembali. Sayangnya, ini tidak selalu terjadi. Orang berubah, prioritas berubah, bahkan gaya bicara dan cara pandang mereka terhadap hidup bisa sangat berbeda. Ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, hasilnya adalah kekecewaan yang justru memperdalam rasa kesepian yang Anda coba sembuhkan. Nostalgia memang manis, tapi hidup Anda tidak boleh dikendalikan olehnya. Anda tidak bisa hidup di masa lalu dan tetap berharap bisa tumbuh di masa kini. Justru dengan menerima bahwa masa lalu adalah bagian dari sejarah Anda bisa lebih bebas membentuk masa depan yang lebih sesuai dengan jati diri Anda yang sekarang. Tidak perlu membandingkan kehangatan masa lalu dengan kondisi saat ini. Anda bisa menciptakan kehangatan baru dengan orang baru, pengalaman baru, dan diri Anda yang terus berkembang. Biarkan nostalgia menjadi kenangan indah, bukan tujuan yang harus dikejar. Sebab Tuhan menciptakan setiap fase kehidupan dengan keindahannya masing-masing, termasuk masa pensiun. Membangun hubungan baru memang menantang, apalagi di usia yang tidak muda lagi. Tapi bukan berarti itu mustahil. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan banyak orang setelah pensiun adalah menutup diri dari kemungkinan bertemu orang baru. Mereka merasa sudah cukup dengan lingkaran lama atau takut ditolak oleh lingkungan baru. Namun disinilah letak kunci pertumbuhan. Berani membuka diri. Ingat, setiap orang yang kini menjadi teman dekat Anda, dulunya adalah orang asing. Jika Anda bisa membangun relasi di masa lalu, Anda pun masih bisa melakukannya hari ini. Bahkan mungkin dengan cara yang lebih dewasa, lebih jujur, dan lebih penuh makna. Masa pensiun adalah waktu yang tepat untuk menjelajahi kembali siapa Anda di luar pekerjaan dan peran sosial yang lama. Cobalah bergabung dengan komunitas baru, ikut kelas keterampilan, atau kegiatan keagamaan yang membawa ketenangan batin. Anda tidak hanya membangun relasi sosial, tetapi juga memperkaya hidup dengan pengalaman yang memberi makna baru. Tidak ada kata terlambat untuk bertumbuh selama Anda masih diberi waktu oleh Tuhan. Jangan takut untuk terlihat pemula, justru di situ Anda bisa menemukan kembali semangat belajar dan rasa ingin tahu yang mungkin sudah lama tertidur. Hubungan baru bisa memberikan perspektif baru yang lebih segar dan sesuai dengan siapa Anda sekarang. Jangan biarkan keterikatan pada hubungan lama menutup pintu pada masa depan yang lebih cerah. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kebutuhan akan pengakuan dan kebermaknaan tidak bisa dipenuhi hanya melalui interaksi sosial. Banyak orang merasa bahwa jika mereka cukup sering bertemu teman, mereka tidak akan merasa kesepian. Tapi kenyataannya, Anda bisa duduk bersama banyak orang, tertawa, bahkan berbicara sepanjang hari, namun tetap merasa hampa di dalam hati. Itu karena yang Anda rindukan bukan sekadar kebersamaan, tapi rasa memiliki terhadap sesuatu yang berarti. Setelah pensiun, hilangnya peran profesional seringkali menciptakan kekosongan makna. Anda tidak lagi memiliki tanggung jawab kerja yang memberi arah, dan ini bisa menimbulkan perasaan tidak berguna. Namun, ini adalah momen emas untuk menemukan makna baru. Makna yang tidak bergantung pada pekerjaan atau status sosial, tapi muncul dari dalam, dari kontribusi yang Anda berikan, nilai yang Anda hidupi, dan kedekatan Anda dengan Tuhan. Anda bisa menjadi sukarelawan, menulis buku, berbagi pengalaman hidup, atau bahkan sekadar menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Semua itu membawa makna yang lebih dalam daripada sekadar kehadiran fisik teman. Jangan kejar jumlah pertemanan, tapi kejarlah kedalaman interaksi dan kontribusi Anda terhadap dunia sekitar. Saat hidup Anda dipenuhi makna, Anda tidak akan bergantung pada kehadiran orang lain untuk merasa utuh. Anda akan merasa cukup, damai, dan terhubung, bahkan dalam keheningan. Karena sebenarnya bukan siapa yang ada di sekitar Anda yang membuat hidup berarti, tetapi apa yang Anda lakukan dengan hidup itu.
Ada perbedaan besar antara merasa sendiri dan merasa kesepian. Merasa sendiri adalah kondisi fisik, sedangkan kesepian adalah kondisi emosional. Anda bisa tinggal sendiri tapi tetap merasa bahagia dan terpenuhi, atau sebaliknya, dikelilingi banyak orang tapi tetap merasa kosong. Inilah mengapa penting untuk tidak langsung menganggap bahwa solusi dari kesepian adalah sekadar berinteraksi dengan teman lama. Kadang, keheningan justru menjadi ruang refleksi terbaik untuk menemukan jati diri baru setelah pensiun. Cobalah untuk tidak lari dari kesendirian. Duduklah dalam keheningan, dengarkan isi hati Anda, dan tanyakan, apa sebenarnya yang saya rindukan? Apakah saya sedang menghindari rasa tidak nyaman dalam diri dan mencoba menutupinya dengan pertemuan sosial? Kadang, kesepian membawa pesan penting bahwa sudah waktunya bagi Anda untuk kembali terhubung dengan diri sendiri dan Tuhan. Jika Anda terus mengisi waktu dengan kegiatan sosial tanpa merenungkan arah hidup Anda, maka kesepian itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Pensiun bukan sekadar berhenti bekerja, tapi saat yang tepat untuk mengevaluasi kembali tujuan hidup. Dan dalam proses itu, jangan takut untuk sendiri sejenak. Keheningan adalah ladang subur bagi benih-benih inspirasi dan ketenangan batin. Tuhan sering berbicara paling jelas saat kita benar-benar hening. Jadi, sebelum Anda buru-buru mencari pelarian sosial, pertimbangkan untuk menyelami diri lebih dalam. Karena terkadang, jawaban yang Anda cari tidak ada di luar, tetapi di dalam diri Anda sendiri. Salah satu jebakan terbesar setelah pensiun adalah keinginan untuk mengulang kembali momen-momen kebahagiaan di masa lalu. Anda mungkin berpikir bahwa dengan sering mengunjungi teman lama, suasana lama akan terulang dan kebahagiaan pun kembali hadir. Tapi kenyataan tidak semudah itu. Anda bukan lagi orang yang sama seperti dulu, begitu pula teman-teman Anda. Ketika Anda mencoba membangkitkan kembali hubungan lama tanpa menyadari perubahan yang telah terjadi, Anda berisiko memaksakan dinamika yang sudah tidak relevan lagi. Hasilnya, Anda merasa kecewa atau bahkan merasa ditolak, walaupun sebenarnya bukan niat dari teman Anda. Ini semua terjadi karena Anda berharap bisa kembali ke masa lalu, padahal waktu terus berjalan ke depan. Ada kebijaksanaan dalam menerima bahwa tidak semua yang indah harus dipertahankan selamanya. Beberapa kenangan cukup dikenang, tidak perlu diulang. Justru dengan membuka diri pada kenyataan hari ini, Anda memberi kesempatan bagi diri sendiri untuk menciptakan momen baru yang lebih sesuai dengan versi Anda yang sekarang. Jangan khawatir jika tidak semua teman lama menyambut Anda seperti dulu. Itu bukan berarti Anda tidak berharga. Itu hanya berarti Anda dan mereka berada pada fase hidup yang berbeda. Daripada menyesali perbedaan tersebut, jadikan itu pengingat bahwa hidup memang selalu bergerak dan Anda pun harus ikut bergerak maju. Terimalah bahwa pertumbuhan pribadi seringkali disertai dengan perubahan hubungan. Bahkan, bisa jadi Tuhan sedang menunjukkan siapa yang benar-benar sejalan dengan jalan hidup Anda yang sekarang. Terlalu bergantung secara emosional pada teman lama bisa menjadi penghambat besar dalam perjalanan pertumbuhan pribadi. Meskipun kedekatan dengan orang yang telah lama kita kenal bisa memberikan kenyamanan, tetapi jika tidak disikapi dengan bijak, hal ini bisa membuat Anda terjebak dalam zona nyaman yang stagnan. Zona nyaman ini, jika dipertahankan terus, bisa menghambat eksplorasi diri, penemuan makna baru, dan pencapaian potensi terbaik yang mungkin belum pernah Anda gali selama masa kerja. Banyak orang tanpa sadar menjadikan teman lama sebagai sandaran utama untuk menghindari rasa takut akan kesendirian atau perubahan. Padahal, terlalu banyak bergantung pada satu sumber dukungan justru membuat kita rapuh secara emosional. Anda menjadi takut jika teman itu sibuk, berubah, atau bahkan menjauh. Ketakutan ini mengakar bukan karena hubungan tersebut sehat, tetapi karena Anda belum memiliki pegangan kuat dari dalam diri sendiri. Solusinya? Bangun pondasi emosional Anda sendiri terlebih dahulu. Kembali pada nilai-nilai spiritual, kenali kembali apa yang benar-benar penting bagi Anda, dan mulai melangkah kecil untuk membentuk kehidupan sosial yang lebih seimbang. Anda bisa tetap menjaga hubungan lama dengan cara yang sehat, tetapi jangan jadikan itu satu-satunya sumber kebahagiaan. Anda adalah individu yang utuh, dan kebahagiaan Anda tidak boleh bergantung hanya pada satu kelompok atau satu orang.
Pertumbuhan yang sejati membutuhkan keberanian untuk melangkah sendiri, sekalipun dalam sepi, sambil percaya bahwa Tuhan selalu menemani di setiap langkah Anda. Kesepian setelah pensiun bukan hanya tentang kehilangan teman bicara. Lebih dari itu, kesepian seringkali datang karena hilangnya rasa memiliki, rasa dibutuhkan, dan rasa berkontribusi dalam kehidupan orang lain. Ketika Anda tidak lagi memiliki tanggung jawab pekerjaan, rutinitas harian, atau interaksi sosial yang intens, Anda bisa merasa tidak relevan, seperti tidak lagi punya tempat di dunia ini. Inilah sebabnya, mengandalkan pertemuan dengan teman lama sebagai satu-satunya cara untuk mengusir kesepian bisa menyesatkan. Karena sejatinya, manusia butuh merasa berguna, bukan hanya hadir. Jika dalam setiap kunjungan atau obrolan, Anda merasa hanya menjadi penonton masa lalu, itu tanda bahwa Anda butuh peran baru dalam hidup Anda. Salah satu cara efektif untuk mengatasi ini adalah dengan mulai menjadi berkat bagi orang lain. Anda bisa terlibat dalam kegiatan sosial, menjadi mentor, mengajar anak-anak, atau sekadar aktif di komunitas tempat tinggal Anda. Setiap tindakan kecil yang Anda lakukan untuk membantu orang lain akan memberi Anda rasa memiliki yang jauh lebih kuat dibanding sekadar nostalgia. Tuhan menciptakan manusia untuk saling melayani, dan di dalam pelayanan itu kita menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Jangan hanya mencari kenyamanan dari hubungan lama. Cari pula kesempatan untuk menjadi sumber kenyamanan bagi orang lain. Saat Anda memberi, Anda juga akan menerima bukan hanya apresiasi, tetapi juga rasa utuh yang selama ini Anda cari dari luar. Salah satu tanda bahwa sebuah persahabatan sudah tidak sehat lagi adalah ketika Anda merasa harus selalu menyesuaikan diri agar tetap diterima. Ini bisa terjadi tanpa Anda sadari. Karena keinginan untuk tetap dekat dengan teman lama, Anda mungkin mulai mengabaikan nilai-nilai pribadi, berpura-pura tertarik pada topik yang tidak lagi relevan, atau menyembunyikan bagian dari diri Anda yang sebenarnya. Dalam jangka panjang, ini sangat melelahkan dan bisa menggerus kepercayaan diri. Persahabatan yang baik seharusnya memberi ruang bagi Anda untuk menjadi diri sendiri sepenuhnya, tanpa takut dihakimi atau ditinggalkan. Jika Anda merasa harus berperan dalam pertemanan, itu pertanda bahwa hubungan tersebut sudah tidak lagi mendukung pertumbuhan Anda. Ingatlah, fase hidup Anda yang sekarang adalah tentang menjadi versi terbaik dari diri Anda, bukan salinan dari masa lalu. Jika Anda merasa perlu meredam semangat baru Anda hanya agar bisa tetap cocok dengan teman lama, maka mungkin sudah waktunya memberi jeda dalam hubungan itu. Bukan untuk memutuskan, tetapi untuk memberi diri Anda ruang tumbuh. Jangan biarkan rasa takut kehilangan membuat Anda kehilangan jati diri. Anda tetap bisa menghargai kenangan tanpa harus mengorbankan masa depan. Dan siapa tahu, dengan menjadi diri sendiri secara otentik, Anda justru bisa menarik orang-orang baru yang lebih sejalan dengan siapa Anda hari ini. Tuhan selalu memberi orang yang tepat dalam waktu yang tepat jika Anda berani membuka diri. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa mengunjungi teman lama saat kesepian bisa menjadi semacam pelarian dari menghadapi diri sendiri. Ini bukan lagi soal hubungan sosial, tetapi menjadi cara untuk menghindari keheningan, kekosongan, dan pertanyaan eksistensial yang muncul setelah pensiun. Anda mungkin merasa lebih baik setelah bertemu mereka, tetapi itu hanya bersifat sementara. Begitu pulang, Anda kembali pada rasa hampa yang sama. Hal ini terjadi karena Anda belum benar-benar berani menghadapi apa yang ada di dalam diri Anda. Tuhan tidak menciptakan masa pensiun sebagai masa kemunduran, tetapi sebagai kesempatan untuk merenung, menyusun ulang prioritas hidup, dan menemukan panggilan sejati Anda yang mungkin tertunda selama ini. Jika Anda terus lari dari proses ini dengan sibuk mengunjungi orang-orang, Anda melewatkan momen berharga untuk berkenalan kembali dengan diri sendiri. Kadang, yang kita butuhkan bukan lebih banyak suara luar, tapi lebih banyak keheningan dalam. Di sanalah biasanya Anda menemukan arah baru yang lebih bermakna. Tidak ada salahnya berkumpul, berbagi cerita, dan tertawa. Tetapi jika hal itu Anda jadikan sebagai pengganti untuk menyelami makna hidup yang lebih dalam, Anda akan terus merasa ada yang kurang. Maka, sesekali cobalah untuk tidak pergi kemana-mana. Duduk sendiri, ambil buku, renungkan perjalanan Anda. Tanyakan pada diri Anda, apa yang sebenarnya Anda cari.
teman lama atau ketenangan batin yang sejati. Karena yang terakhir itu hanya bisa Anda temukan dalam hubungan yang lebih intim dengan Tuhan dan diri sendiri. Mempertahankan hubungan lama yang tidak lagi selaras bisa membuat Anda kehilangan kesempatan membangun hubungan baru yang lebih relevan dengan fase hidup saat ini. Pensiun adalah waktu di mana Anda memiliki lebih banyak kebebasan untuk memilih dengan siapa Anda ingin menghabiskan waktu. Namun jika seluruh energi Anda tercurah untuk mempertahankan koneksi lama yang mulai hambar, Anda kehilangan peluang emas untuk menjalin koneksi yang lebih berarti. Dunia ini penuh dengan orang-orang luar biasa yang mungkin belum pernah Anda temui hanya karena Anda terlalu sibuk menoleh ke belakang. Mungkin ada komunitas spiritual, kelompok relawan, klub hobi, atau forum diskusi yang bisa menjadi tempat Anda bertumbuh, berkontribusi, dan merasa dihargai. Orang-orang di dalamnya mungkin tidak mengenal masa lalu Anda, tetapi mereka bisa sangat tertarik dengan siapa Anda sekarang. Jangan remehkan potensi koneksi baru hanya karena mereka bukan teman lama. Justru dari orang-orang baru, Anda bisa mendapatkan perspektif segar, tantangan baru, dan motivasi untuk berkembang. Tuhan seringkali membuka pintu yang luar biasa dari arah yang tak disangka. Tapi pintu itu tak akan terlihat jika Anda terus-menerus berdiri di depan pintu lama yang sudah tak terbuka lagi. Jadi, izinkan diri Anda untuk bergerak maju. Bertemanlah dengan siapa saja yang bisa mendorong Anda untuk menjadi lebih baik. Hubungan yang sehat bukan diukur dari lamanya, tetapi dari seberapa dalam ia mendukung pertumbuhan dan kedamaian batin Anda hari ini. Kesepian bisa menjadi panggilan jiwa agar Anda kembali fokus pada diri sendiri dan mengembangkan kehidupan spiritual yang lebih dalam. Banyak orang melewatkan kesempatan ini karena terlalu sibuk mencari pengalihan eksternal. Mereka mengira bahwa dengan ramai-ramai, dengan tawa dan pertemuan sosial, kesepian akan sirna. Padahal seringkali setelah semua itu, mereka justru merasa lebih sepi dari sebelumnya. Ini karena mereka mengabaikan aspek penting dari keberadaan manusia, kebutuhan untuk terhubung dengan Pencipta dan menemukan makna hidup yang sejati. Setelah pensiun, Anda diberikan ruang dan waktu yang sebelumnya mungkin tidak Anda miliki. Gunakanlah momen ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin selama ini Anda terlalu sibuk dengan pekerjaan, hingga waktu untuk berdoa, merenung, atau membaca kitab suci sangat terbatas. Sekarang, semua itu bisa Anda lakukan dengan tenang. Banyak yang menemukan kebahagiaan sejati bukan dari dunia luar, tetapi dari dalam hati yang damai karena merasa dekat dengan Tuhan. Saat hati Anda tenang, Anda tidak lagi tergantung pada kehadiran orang lain untuk merasa bahagia. Anda bisa menikmati keheningan, merasa utuh meski sendiri, dan tetap bersyukur meski tidak selalu ada yang menemani. Dari kedamaian batin inilah, hubungan sosial yang baru akan tumbuh secara alami, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai ekspresi dari hati yang sudah penuh. Tuhan menciptakan manusia bukan untuk terus bergantung pada manusia lain, melainkan untuk bergantung padanya. Dan dari hubungan spiritual itulah, semua kebutuhan jiwa Anda akan dipenuhi. Penting untuk menyadari bahwa tidak semua teman lama memahami siapa Anda hari ini. Mereka mengenal Anda dari versi lama yang mungkin sudah sangat berbeda. Ketika Anda mencoba berbicara tentang hal-hal baru yang sedang Anda pelajari, minat baru yang sedang Anda tekuni, atau pandangan hidup yang berubah, bisa jadi mereka merasa asing. Bahkan, ada kemungkinan mereka akan mengecilkan atau meremehkan semangat baru Anda karena mereka belum siap menerima perubahan itu. Ini bukan salah siapapun, hanya realitas bahwa setiap orang berkembang dengan cara dan kecepatan yang berbeda. Jika Anda terus memaksa hubungan lama untuk menerima Anda yang baru, Anda bisa merasa tidak dihargai, tidak dipahami, dan akhirnya menjadi frustasi. Hubungan yang baik seharusnya saling mendukung dalam pertumbuhan, bukan menahan satu sama lain dalam versi lama. Jika Anda merasa harus menyembunyikan bagian dari diri Anda hanya agar tetap diterima, itu pertanda bahwa hubungan itu perlu dievaluasi. Jangan takut untuk berubah hanya karena takut kehilangan. Terkadang kehilangan itu adalah bagian dari proses menjadi lebih utuh. Tuhan tidak pernah menciptakan perubahan untuk menyiksa Anda, tetapi untuk membawa Anda pada versi diri yang lebih baik dan lebih dekat kepadanya. Jadi jika Anda sedang bertumbuh,
teruskanlah. Jika teman lama tidak bisa ikut dalam pertumbuhan itu, biarkan mereka tetap tinggal dalam kenangan baik. Sementara Anda melangkah ke masa depan yang penuh harapan dan keberanian bersama orang-orang yang benar-benar mendukung Anda hari ini. Ketika hubungan lama menjadi sumber stres dan bukan kedamaian, itu pertanda bahwa Anda perlu melepaskan. Terkadang kita merasa bersalah jika ingin menjauh dari teman-teman yang sudah lama bersama kita. Namun penting diingat bahwa tidak semua hubungan harus dipertahankan, apalagi jika keberadaannya lebih sering membawa luka daripada ketenangan. Anda bisa tetap menghormati masa lalu tanpa harus terus-menerus hadir di dalamnya. Jika setelah setiap pertemuan Anda merasa lelah secara emosional, tidak dimengerti, atau bahkan tersakiti, itu bukan hubungan yang sehat. Pensiun adalah masa di mana Anda layak menikmati ketenangan, bukan berjuang mempertahankan relasi yang menyita energi. Lepaskan bukan berarti membenci. Itu bisa jadi bentuk cinta, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, agar masing-masing bisa menjalani kehidupan tanpa tekanan yang tak perlu. Dalam ajaran Islam maupun nilai-nilai universal, memelihara hati adalah bagian penting dari hidup yang seimbang. Dan melepaskan bisa menjadi bentuk perawatan hati yang paling jujur. Tuhan tidak menuntut Anda mempertahankan semua hal lama dalam hidup Anda. Justru terkadang, Dia memberi dorongan halus melalui ketidaknyamanan agar Anda mulai berani membuka lembaran baru. Maka, beranilah. Katakan pada diri sendiri bahwa tidak apa-apa jika hubungan itu berakhir. Yang penting adalah Anda tetap berjalan dengan hati yang ringan dan jiwa yang siap untuk menyambut kebaikan baru yang akan datang dalam hidup Anda. Ada perbedaan besar antara mengenang dan hidup dalam masa lalu. Ketika Anda terus-menerus mengunjungi teman-teman lama hanya untuk menghidupkan kembali kenangan masa muda, tanpa sadar Anda terjebak dalam ilusi waktu. Anda merasa bahwa hanya masa lalu yang indah, dan hari ini terasa tidak bernilai. Padahal hidup adalah tentang bergerak maju. Jika Anda menolak menghadapi kenyataan hari ini, dan lebih suka berlindung di balik nostalgia, maka Anda kehilangan kesempatan untuk membangun hari esok yang lebih baik. Tuhan menciptakan waktu bukan untuk diputar ulang, tapi untuk dihargai dan dijalani dengan penuh kesadaran. Persahabatan lama memang menyimpan kenangan berharga, namun terlalu terpaku pada mereka bisa menjauhkan Anda dari pertumbuhan dan kedewasaan spiritual yang seharusnya menjadi fokus setelah pensiun. Anda bukan orang yang sama seperti dulu, dan itu tidak apa-apa. Anda telah melewati banyak hal, belajar banyak hal, dan seharusnya semua itu menjadi bekal untuk menciptakan versi diri yang lebih utuh. Daripada hanya mengenang cerita lama, mulailah menulis cerita baru. Buat kenangan bersama orang-orang yang hadir hari ini. Fokuslah pada kehidupan yang masih bisa Anda isi dengan nilai, amal, dan kontribusi. Tidak ada yang salah dengan mengunjungi teman lama, asalkan bukan untuk melarikan diri dari kenyataan. Pastikan bahwa setiap pertemuan membawa makna, bukan hanya pengulangan dari sesuatu yang sudah lewat. Ingatlah, hidup yang penuh adalah hidup yang dijalani hari ini dengan sepenuh hati, bukan yang terus mengais sisa-sisa kebahagiaan kemarin. Setelah pensiun, Anda memasuki fase hidup yang idealnya diisi dengan kebermaknaan. Ini bukan masa istirahat total, melainkan kesempatan untuk berkontribusi dengan cara yang berbeda. Banyak orang keliru menganggap pensiun sebagai akhir dari produktivitas, lalu mengisinya hanya dengan bersosialisasi tanpa arah. Padahal, ada begitu banyak yang bisa Anda lakukan untuk memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Alih-alih terus mengandalkan hubungan lama sebagai sumber semangat, mulailah bertanya, apa yang bisa saya berikan hari ini? Anda bisa menjadi mentor bagi generasi muda, sukarelawan di komunitas, atau bahkan memulai usaha kecil yang sesuai dengan minat Anda. Ketika hidup Anda memiliki misi baru, rasa kesepian itu perlahan akan tergantikan oleh semangat dan harapan. Tuhan menciptakan manusia bukan hanya untuk menerima, tetapi untuk memberi. Dan pada fase ini, Anda memiliki kebebasan waktu dan pengalaman hidup yang sangat berharga untuk dibagikan. Daripada menunggu teman lama mengajak bertemu, jadilah sumber inspirasi baru bagi orang-orang di sekitar Anda. Buat relasi yang bermakna bukan karena nostalgia, tetapi karena Anda ingin tumbuh dan membuat perbedaan.
Dunia masih membutuhkan Anda, bukan sebagai versi masa lalu, tapi sebagai pribadi baru yang matang dan bijaksana. Jadi, bangkitlah, buat rencana, tetapkan tujuan baru, dan yang paling penting, jadilah versi terbaik dari diri Anda hari ini, bukan bayangan dari masa lalu yang terus Anda kunjungi tanpa hasil. Hubungan yang sehat, baik lama maupun baru, ditandai dengan adanya keseimbangan. Artinya, kedua pihak sama-sama peduli, hadir, dan saling menghargai waktu serta perasaan. Jika Anda merasa bahwa hubungan dengan teman lama semakin sering membuat Anda merasa tidak dihargai atau sekadar menjadi pelengkap, maka sudah saatnya untuk mengatur ulang ekspektasi. Banyak orang terjebak dalam pola memberi tanpa menerima. Mereka terus berusaha menyenangkan, mengunjungi, dan menghubungi teman lama, meski tidak pernah mendapatkan dukungan emosional yang setara. Ini bukan bentuk kasih sayang yang sehat, melainkan pola ketergantungan yang melelahkan. Jika Anda mengalami ini, jangan abaikan perasaan Anda. Dengarkan suara hati yang lelah. Tuhan tidak menginginkan Anda untuk terus menyakiti diri sendiri demi mempertahankan hubungan yang tidak memberi kebaikan. Anda berhak dikelilingi oleh orang-orang yang melihat nilai Anda, bukan hanya mengingat Anda ketika mereka butuh. Jangan jadikan kesepian sebagai alasan untuk menerima perlakuan yang tidak adil. Daripada mempertahankan hubungan yang merugikan, lebih baik berinvestasi dalam hubungan yang memberi energi positif. Temukan orang-orang yang menghormati waktu Anda, yang menghargai kehadiran Anda, dan yang siap berjalan bersama dalam semangat kebaikan. Jika itu belum ada sekarang, tidak apa-apa. Gunakan waktu untuk memantapkan diri Anda, menata hidup, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika Anda sudah siap dan utuh sebagai pribadi, orang-orang yang tepat akan hadir pada waktunya, tanpa perlu Anda kejar dengan putus asa. Mengunjungi teman lama juga bisa memunculkan luka lama yang belum selesai. Percakapan santai bisa saja tanpa sengaja membuka kembali kenangan menyakitkan, konflik yang belum terselesaikan, atau perasaan tidak enak yang dulu Anda pendam. Alih-alih menyembuhkan, pertemuan itu justru menjadi pemicu stres emosional baru. Ini seringkali terjadi secara tak disadari. Anda mungkin berharap akan ada kehangatan, tetapi pulang dengan perasaan terganggu dan tak nyaman. Ketika hal seperti ini berulang, Anda harus jujur pada diri sendiri. Apakah hubungan itu benar-benar memberi kedamaian? Tuhan memberikan akal dan hati untuk membimbing Anda dalam memilih relasi yang membangun, bukan yang meruntuhkan. Anda tidak harus memaafkan dengan cara bertemu. Anda juga tidak wajib memperbaiki semua yang rusak, jika perbaikannya hanya akan membawa luka yang lebih dalam. Kadang, melepaskan dan mendoakan dari jauh adalah bentuk terbaik dari penyembuhan. Jika Anda punya luka lama yang belum sembuh, jangan buru-buru mengunjungi orang dari masa itu. Fokuslah dulu untuk memulihkan diri. Bicaralah dengan orang yang Anda percaya. Jika perlu, cari bimbingan spiritual atau profesional. Kesepian bukan musuh. Ia adalah undangan untuk menyembuhkan. Gunakan masa pensiun bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk membangun ketenangan baru. Anda layak mendapatkan kedamaian, dan Anda bisa mencapainya tanpa harus kembali ke masa lalu yang menyakitkan. Ingatlah bahwa tidak semua kenangan perlu dihidupkan kembali. Beberapa cukup dikenang, lalu dilepaskan dengan ikhlas. Hubungan sosial yang sehat pasca pensiun mestinya berlandaskan pada kedewasaan, kejujuran, dan pertumbuhan. Ini bukan lagi masa untuk bersahabat karena terpaksa, basa-basi, atau demi mempertahankan citra. Anda tidak perlu memaksakan senyum jika pertemuan membuat Anda tertekan. Setelah sekian tahun hidup, Anda berhak memilih kedamaian dibanding keramaian, kualitas dibanding kuantitas. Lebih baik memiliki satu teman yang tulus, daripada 10 yang hanya datang saat mereka butuh. Evaluasi hubungan-hubungan lama Anda. Apakah mereka masih membawa cahaya? Apakah Anda bisa menjadi diri sendiri di depan mereka? Jika jawabannya tidak, Anda tahu bahwa sudah saatnya Anda memprioritaskan koneksi yang lebih bermakna. Anda tidak kehilangan siapapun jika yang Anda lepaskan adalah hubungan yang tidak lagi memberi kebaikan. Justru Anda sedang memberi ruang untuk hal-hal baru yang lebih sesuai dengan versi Anda hari ini. Tuhan tahu siapa yang terbaik untuk Anda. Jadi jika beberapa teman menjauh, jangan panik. Itu bisa jadi bentuk perlindungan.
Yang perlu Anda lakukan adalah tetap menjadi orang baik, jujur, dan terus berkembang. Orang-orang yang sefrekuensi akan menemukan Anda di waktu yang tepat. Dan ketika itu terjadi, Anda akan merasakan bahwa kesepian yang dulu Anda takutkan ternyata adalah awal dari kebebasan dan pemenuhan yang lebih dalam. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukan siapa yang menemani Anda, tetapi siapa yang Anda izinkan masuk ke dalam hidup Anda dengan ketulusan dan saling menghormati. Terima kasih telah menyimak hingga akhir video ini. Kami tahu bahwa topik ini mungkin terasa berat bagi sebagian dari Anda, namun kami percaya bahwa kebenaran dan ketulusan kadang memang perlu dihadirkan agar kita bisa bertumbuh lebih baik. Kesepian setelah pensiun adalah tantangan nyata, namun bukan sesuatu yang harus ditakuti atau disesali. Justru dari ruang sunyi itulah banyak orang menemukan kembali makna hidup, kedamaian sejati, bahkan tujuan baru yang lebih dalam. Mengunjungi teman lama bukanlah sesuatu yang salah, tetapi penting untuk melakukannya dengan kesadaran dan niat yang jernih. Jangan jadikan masa lalu sebagai tempat tinggal. Jadikan ia pelajaran, bukan pelarian. Tuhan selalu menyediakan jalan bagi siapapun yang ingin berubah, bertumbuh, dan memperbaiki diri. Masa pensiun bukan akhir perjalanan, tapi awal dari fase hidup yang bisa sangat bermakna jika dijalani dengan bijak. Jika video ini memberikan manfaat, dukung kami dengan cara yang sangat sederhana namun berarti besar. Silakan subscribe channel Ayers Pandangan Hidup, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda cintai. Tulis di kolom komentar, bagian mana dari pembahasan ini yang paling menyentuh hati Anda. Kami ingin mendengar pandangan Anda, karena komunitas ini tumbuh dari kebijaksanaan bersama. Ingatlah selalu, hidup yang bermakna dimulai dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Terima kasih atas waktu Anda. Semoga Tuhan senantiasa memberi ketenangan, kebijaksanaan, dan keberkahan dalam setiap langkah hidup Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.